Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, untuk mata pelajaran Pak Manaf, Mapel Sistem Komputer untuk kelas 10 TKJ 1 dan 10 TKJ 2. Ini kelanjutan video tutorial yang sebelumnya. Yang sebelumnya Pak Manaf sudah jelaskan bagaimana langkah-langkah mengerjakan konversi bilangan, baik dari bilangan biner ke desimal, atau dari desimal ke biner, atau dari heksa ke oktal, ataupun sebaliknya. Sebelumnya sudah pernah dijelaskan dan Pak Manaf di pertemuan kedua sudah memberikan tugas dan sudah memberikan soal. Cuma dalam kenyataannya setelah Pak Manaf lihat hasilnya ternyata pengerjaan tugas dan pengerjaan soal masih belum memuaskan. Dari sekian siswa yang Pak Manaf lihat di LMS, itu baru di pertemuan kedua itu tugas baru dikerjakan sekitar 50%. Dan setelah Pak Manaf lihat hasilnya, ada satu anak yang nilainya mungkin memuaskan sampai 100 benar semua. Tapi yang lainnya masih kurang memuaskan. Terus yang kedua, soal multiple choice dan soal jawaban singkat dari sekian banyak siswa, itu baru 2 siswa yang mencapai SKM atau KKM, standar kompetensi minimal. Yaitu dari 10 TKJ 1 itu baru 1 orang, 10 TKJ 2 baru 1 orang. Yaitu nilainya kalau tidak salah 1 orang 70, 10 TKJ 2 dan 10 TKJ 1 nilainya 65. Untuk itu Pak Manaf setelah menganalisa dari tugas dan hasil penilaian harian soal multiple choice plus soal jawaban singkat itu secara keseluruhan masih belum memuaskan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Pak Manaf akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah mengerjakan soal-soal konversi bilangan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami lagi setelah Pak Manaf nanti dijelaskan di video tutorial ini. Silakan anak-anak nanti Pak Manaf akan buatkan soal kembali, baik multiple choice ataupun jawaban singkat, sehingga anak-anakku bisa menjawab dengan benar. Dan Pak Manaf berharap kalian minimal standar KKM-nya atau standar kompetensi minimal atau SKM-nya ya minimal 70 dapat. Ya, nanti kita akan coba. Nah, sekarang perhatikan, kita akan bahas soal yang ada di tugas dan yang ada di pilihan ganda ataupun jawaban singkat. Dan Pak Manaf harapkan ada beberapa anak yang sudah mengirimkan tugas, tapi tugasnya itu mungkin jawabannya benar, tapi tidak dikasih langkah-langkah. Ya ini ada kemungkinan ya mungkin jawabannya nanya ke teman yang sudah jadi. Jadi Pak Manaf berharap kalian mengerjakan soal tugas, tugasnya dirinci. Berbeda dengan soal multiple choice. Kalau multiple choice tinggal pilih. Atau jawaban singkat tidak usah diuraikan, langsung hasilnya saja. Ya, karena kalau salah koma, salah spasi, kalau jawaban singkat pasti di komputer dibacanya salah. Jadi jawabannya harus pas. Kalau misalkan jawabannya 1001, kalian menambahkan 10 spasi 01, pasti itu akan salah. Pasti di komputer akan disalahkan. Jadi Pak Manaf berharap tugas sama soal dikerjakan dengan benar, dan Pak Manaf berharap juga bagi teman-teman kalian yang di kelas 10 ini masih ada beberapa anak yang belum mengerjakan, dan pertemuan 1, pertemuan 2 ada yang belum absen, ada yang belum mengerjakan tugas, dan sekarang sudah pertemuan ketiga. Pak Manaf berharap kalian absensi, tugas, forum, soal di LMS silakan kalian aktif. Ya ini karena kita masih belum bisa tatap muka langsung, pada akhirnya ya kita pembelajarannya tetap online. Jadi Pak Manaf harapkan kalian tetap aktif. Hari ini pun Pak Manaf cek absensi itu masih sekian prosennya, masih kurang lebih ya tidak lebih dari 50%. Jadi Pak Manaf berharap kalian habis ini
ya silakan aktif, karena bagaimanapun kondisinya kita tetap semangat, kita tetap belajar, jangan kendor. Kalau kita malas ya kita akan menuai hasilnya. Tapi kalau kita pun rajin, ya insya Allah nanti kita akan menuai hasilnya dengan baik. Oke, Pak Manaf, mulai saja penjelasan bagaimana langkah-langkah untuk mengerjakan tugas dan mengerjakan soal yang nanti habis ini Pak Manaf akan jelaskan, akan memberikan soal pada LMS. Oke, kita lihat di sini tugas kita mengkonversikan, ada soal 140 bilangan desimal kita konversikan ke bilangan biner. Ya, kita bahas 40. Ini adalah bilangan desimal. Ya, kita tandai dengan bilangan 10 ya. Basis 10. Kita konversikan ke bilangan biner. Ya. Bagaimana langkah-langkahnya? Kalau kita mengkonversikan dari desimal ke biner, maka kita bagi 2. 140 kita dibagi 2, hasilnya berapa? Sisanya berapa? Ya. 140 dibagi 2. Ya. Oke, 140 dibagi 2 berapa? 140 dibagi 2 70. Ya. Kita balik 70 kali 2 hasilnya berapa? 140. Berarti sisanya tidak ada ya, sisanya 0. Ya. Lanjut 70 dibagi 2. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 35. Kita balik 35 kali 2 berapa? 70. Berarti sisanya adalah 0. Lanjutkan 35 dibagi 2. Hasilnya berapa? 17. Kalau ini kan 17,5. Jadi kita pecahannya jangan diambil. Berarti 17. 17 kali 2 hasilnya berapa? Hasilnya 34. Jadi 35 dikurangi 34 berarti sisa 1. Sisa 1. Ya. Selanjutnya 17 dibagi 2. Berapa hasilnya? 8 atau 8,5. Berarti itu pecahannya jangan diambil. 8. 8 kali 2 16. Berarti 17 dikurangi 16 hasilnya sisanya 1. Sisa 1. 8 dibagi 2 hasilnya berapa? Hasilnya 4. Sisa 0 karena 4 kali 2 8. Bagi masih 4 dibagi 2. Hasilnya berapa? 2. Sisa 0. 2 masih bisa dibagi? Masih. 2 dibagi 2. Ya. Hasilnya berapa? 1. Sisanya berapa? 1 kali 2 berarti kan 2. Berarti sisanya 0. Sisa 0. Awas. Sekarang urutannya pengambilannya dari sini, dari atas. Ya, dari atas, maka hasilnya adalah 0 0 ini ya, 0 ini, 1 1 0 0. Awas. Ini 0 0 0 lagi. Awas. Ininya diambil 1. Ya. Ya, ini hasilnya ya. Hasilnya 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1. Ya. 140 bilangan desimal kita konversikan ke bilangan biner, ini hasilnya. Langkah-langkahnya berarti kalau desimal ke biner kita bagi. Hasilnya berapa, sisanya berapa. Ya. Ini langkah-langkahnya 140 dibagi 2 sama dengan 70. Sisanya berapa? Ya ini kalikan 70 kali 2 140. 140 dikurang 140 berarti 0 sisanya. Dan seterusnya. Terus setelah udah selesai, kalau sudah tidak bisa dibagi lagi, ya sudah, berarti kita ambil hasilnya dari atas. Ya. Nih. 0 0 1 1 0 0 0 1. Ya itu adalah konversi dari bilangan desimal ke bilangan biner.
Mudah-mudahan anak-anakku bisa kalian pahami. Itu kalau kalian ditugas kemarin dirinci seperti ini, ya Pak Manaf nyatakan benar. Tapi kalau langsung tidak ada rinciannya, kalian langsung menuliskan ini, itu tanda tanya. Kenapa? Bisa jadi kalian dapatnya dari temannya. Itu nomor 1. Kita lanjutkan. Yang kedua, itu konversi dari biner ke desimal. Nah, ini kita nomor 2. 1 0 1 0 1 1 1 0 1. Ini adalah bilangan biner. Kita konversikan ke bilangan desimal. Langkah-langkah. Yang namanya bilangan biner itu adalah 0 dan 1. Kalau ini adalah 0. Kalau 1 nilainya 2. Ya. Awas, kalau 0, kalau 1 nilainya 2. Awas, ingat-ingat itu patokannya bilangan biner cuma ada 2, 0 dan 1. Kalau 0 nilainya 0, kalau 1 nilainya 2. Oke, itu pengerjaannya. Kita mulai dari kanan dulu, dari kanan. Berarti kalau 1 nanti nilainya 2. Kalau 0, 0. Ini 2. Ini 2. Ini 2. Ini 0. Ini 2. 0. Ini 2. Ya. Langkah berikutnya, untuk mengkonversikan dari biner ke desimal, maka kita pangkatkan. Nih, pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Baru di sini kita pangkatkan 2 pangkat 0. Ini kan berarti 2, 0 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 0 pangkat 7, 2 pangkat 8. Baru kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan 2 pangkat 0 berapa? Ya, berapapun pangkat 0 itu nilainya adalah 1. Ya, 1. 0 pangkat 1 pasti hasilnya 0. 2 pangkat 2. Awas, 2 pangkat 2 itu berarti 2 kali. Ini Pak Manaf lihat tadi di tugas itu masih ada yang salah perpangkatan. Ya, ada yang 2 pangkat 3 itu 6. 2 pangkat 2, 2. Ya, ini masih ada yang salah di tugas. 2 pangkat 2, 4. Ini 2 pangkat 3, 8. Berarti kan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berarti kan 2 kali 2 kali 2. Ini hasilnya adalah 8, bukan 6. Ya, kalau Pak Manaf di tugas itu masih ada teman kalian menjumlahkannya salah. 2 pangkat 3 itu 6. Perhitungannya 2 tambah 2 tambah 2 ya. Itu salah. Kalau 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Jadi 8. Oke, 2 pangkat 4 berarti 16. Ini kan berarti kalikan 2. Ya, 8 kali 16. 0 pangkat 5, 0. 2 pangkat 6. Ya, berarti kan 2-nya ada 6. Ya, ada 6. 2 kali 2 kali 2 kali 2 berapa? Berapa? 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 5, 32. 2 pangkat 6, 6, 4. Ya, kita hitung. Pangkat 0, 1, 0 pangkat 1, 0, 2 pangkat 2, 4, ya, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16, 0 pangkat 5, 0, 2 pangkat 6, 64, 0 pangkat 7, 0, ya, kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 ya, 2 pangkat 8, berarti berapa? 2, 5, 6. Ya, urutannya kalau lebih enak, barangkali kalian lebih ini
2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8. Ya, kalau kita urutkan ini 4, 8, 16, 32, 64, 128, 25, 6. Ini patokan ya, pokok ya, patokan biar kalian nanti ketika menghitung pada saat ujian lebih cepat, tidak usah ini lagi, ini udah ketebak ya. Kalau lihatnya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, dan 2 pangkat 8. Nah, ini hasilnya sudah kita lihat ya. Tinggal kita jumlahkan, berapa jumlahnya? Ya, kita lihat sini berapa? 20, 20 dengan 9, 29 ditambah 64 ditambah 25, 25, 6. Hasilnya 9 berapa? 11, 11 tambah 3, 14, 3, 4, 9. Ya, ini hasilnya 3, 4, 9. 3, 4, 5, 6. Oke ya, itu konversi dari bilangan biner ke bilangan desimal. Kita uraikan, patokannya dari kanan, pangkatnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kita uraikan, kalau bilangan binernya 0, maka nilainya adalah 0. Kalau bilangannya nilainya 1, maka nilainya adalah 2. Ya, itu patokan untuk kita kerjakan konversi dari bilangan biner ke bilangan desimal. Oke, selanjutnya soal yang ketiga, dari bilangan oktal ke bilangan heksa. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, bilangan oktal dengan heksa 225. Ya, 5 itu adalah bilangan oktal, kita konversikan di soal, konversikan ke bilangan heksa. Langkah-langkahnya bagaimana? Bisa kita kerjakan dulu, kita konversikan dari oktal ke desimal, terus dari desimal ke heksa. Ya, itu ada 2 cara pengerjaannya. Pertama, dari oktal kita konversikan ke desimal, baru dari desimal ke heksa, heksadesimal. Ya, kedua, dari oktal kita konversikan ke bilangan biner, dari biner ke bilangan heksa, yang nanti hasilnya akan sama. Beda, pasti ada yang salah. Ya, jadi silakan kalian boleh menggunakan 2 cara. Pertama, konversikan dari oktal ke desimal, atau dari desimal dari oktal ke desimal, terus dari desimal ke heksa, atau dari oktal ke biner, terus dari biner ke heksa. Ya, nanti 2 cara ini hasilnya pasti akan sama. Kalau beda pasti salah. Ya, coba kita dari oktal ke biner. Ya, kita lihat dari oktal ke biner. 225. Ya, kalau kita mau konversikan ke bilangan biner, berarti kan 1 nilainya 1 sampai 7. 0 sampai 7. Ya, itu bilangan oktal. Nah, kalau dibinerkan kan nilai 7 adanya 1, 1, 1. Ya, ini kan pasti nilainya 7. Maka untuk mengkonversikan dari oktal ke bilangan biner, maka kita ambil 3 digit. Ya, jadi setiap ini kita konversikan ke biner 3 digit. Ya, kalau 5 nilainya berapa? Nilainya kan kalau 5, ya awas, kalian bisa lihat dari konsep tadi, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2,
2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Ya, kita nilai ini 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ya. Kita lihat, kalau 3 digit, berarti kan cuma ini. Ya. Nah, ya, kalau 5, kita 5 berarti nilainya 4 dan 1. Ya kan? 4 dan 1. Ini nilainya 5. Berarti kalau kita konversikan ke bilangan biner, nilainya adalah, ya kalau kita urutkan berarti kalau 5 dibagi 2. Berapa hasilnya? 2, sisa 1. 2 dibagi 2. Berapa? 1, sisa 0. Ya, berarti hasilnya kan 1, 0, 1. Gitu kan? Ya. Sekarang 2 dibagi 2. Hasilnya berapa? Hasilnya 1, sisa 0. Ya, berarti yang diambil adalah 0, 1. Ya, 0, 1. Awas, karena 3 digit tambahkan isinya 0. Ya, tambahkan 0, kan diambil 3 digit. Begitu juga 2 di sini sama 0, 1, 0. Ya, ini berarti hasilnya adalah dari oktal ke biner. Ya, dari oktal ke biner kita gabungkan di sini hasilnya 1, 0, 1, 0, 1, 0. Awas, ini diambil 0, 1, 0. Ya, terus ini juga 0, 1, 0, jangan dihilangkan. 0, 1, 0. Ini 3 digit kan? Ini 3 digit, ini 3 digit. Nah, ini sudah ketahuan hasilnya ya, dari oktal ke biner. Ini kan dari oktal ke biner dulu. Baru dari biner ke heksa. Bagaimana? Karena bilangan heksa itu 0 sampai berapa? 0 sampai 9, terus A, B, C, D, E, F. A itu 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, itu adalah bilangan. Untuk menentukan dari biner ke heksa, maka kita ambil 4 digit. Ya, maksudnya gini, kalau 4 digit 1, 1, 1, 1, nilainya berapa? Nilainya kan berarti 8, 4, 2, 1. Nilainya adalah 5. Ya, ini kan berapa? 15, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi sampai sini. Maka diambil dari bilangan biner ke heksa, maka kita ambil 4 digit. 4 digit. Ya, 4 digit kita ambil 4 digit. Ya, baru di sininya 0 biarkan saja. Atau sisa 2 juga enggak apa-apa. Kalau 0 ya 0. Ya, kita ambil di sini. Kita konversikan. Ini nilainya berapa? 2 pangkat 0, 0 pangkat 0, 2 pangkat 2, 0 pangkat 3. Kita jumlahkan. Ini kan nilainya berarti 1. Ini nilainya 4. Berarti 5. Kita jumlahkan 5. Ya. Terus yang kedua, kita lihat di sini. Berarti 2 pangkat 0. 0 pangkat 1, 0 pangkat 2, 2 pangkat 3. Kita ambil 2 pangkat 0, 1. Dijumlahkan 0, 0, ini 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 adalah 8. Maka nilainya adalah 9. Ya, nilainya adalah 9. Maka nilainya adalah 95. Ya, yaitu pengerjaan dari oktal ke heksa. Langkahnya bisa tadi 2 cara. Boleh dari oktal ke desimal, terus dari desimal ke heksa. Atau yang kedua, dari oktal ke biner, dari biner ke heksa. Hasilnya 2 langkah itu nanti dicoba menghasilkan
nilai yang sama. Oke, itu nomor 3. Sekarang nomor 4. Sekarang nomor 4, kita lihat ada soal dengan heksa ke bilangan biner. Ya, ini 24A. Ini bilangan heksa dikonversikan ke bilangan biner. Ya, ingat, kalau dari heksa ke bilangan biner maka diambil nanti satu angka pasti menghasilkan 4 digit. Ya, ini kita uraikan. A 4 2. Ya, kita nanti ambil 4 digit. Kalau A berarti nilainya berapa? Nilainya 10 kan ya. A berarti kan 0, 9, A berarti 10. Ya, 10 kalau lihat dari sini berarti 8 tambah 2. Ya, 8 tambah 2. Maka hasilnya ya kalau nanti kita ini kan diuraikan 10 dibagi 2. Berapa hasilnya? 5. Sisa 0. 5 dibagi 2 berapa? 2. Sisa berapa? 1. Ya kan? 2 dibagi 2 nilainya berapa? 1. Sisa 0. Hasilnya berarti 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. Ya, ini kalau kita uraikan. Ya, 10 dibagi 2 hasilnya 5, sisanya berapa? 0. 5 dibagi 2, 2 sisanya 1. 2 dibagi 2, 1 sisanya 0. Kita ambil 0, 1, 0, 1. Ya, kalau kita sudah hafalkan tinggal ambil ini aja. Ya, 8 tambah 2, 10. Ya, berarti kita ambil yang diambil nilainya berarti kita kasih nilai 1. 0, 1, 0, 1 akan sama nilainya 0, 1, 0, 1. Ya, kalau sudah hafal ini kita nggak usah bagi sisa akan nama. Ya, tapi untuk latihan ya silakan. Kalau untuk tugas diuraikan seperti ini. Ya, untuk tugas diuraikan seperti ini, tapi untuk menjawab soal multiple choice atau jawaban singkat kalau kalian sudah cepat ngitungnya, ambil aja seperti ini konsepnya. Biar cepat ngambilnya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang 4. 4. Ya, kalau 4 sudah ketahuan di sini. 4 kan ini. Ya, 4 kan ini. Berarti yang kita ambil 4, ambil aja nih yang nilainya 4 1. Yang lainnya 0, 0, 0, 0. Lebih cepat kan? Tapi kalau mau diuraikan 4 dibagi 2, hasilnya berapa? 2. Ya kan? Sisa 0. 2 dibagi 2 berapa? 1, sisa 0. Berarti hasilnya kan 0, 0, 1. Karena 4 digit maka nanti tambahkan 0. Karena untuk diambil ke bilangan biner tetap di sini 4 digit. Jangan 3. Nanti kalau 3 perhitungan kesininya akan salah. Ya. Kalau ini 2, ya 2 kalau kita langsung lihat di sini akan lebih cepat lagi. Ya. Kalau 2 berarti di sini ini nilai 1. Ya. Ini 0, ini 0, ini 0. Nah, kalau diuraikan berarti 2 dibagi 2. Nilainya berapa? 1, sisa 0. Ya, berarti 0, 1. Kalau nanti mau diletakkan di sini 2 digit pun nggak apa-apa. Karena di sini tidak akan berpengaruh karena 0 semua. Tapi kalau sebelumnya jangan. Ya, maka hasilnya di sini yang kedua 4 adalah 0, ya 0, 1, 0. Yang 2 0, 1, 0, 0. Ya, kalau nanti ini nggak dibawa pun nggak apa-apa. Ya, berarti kita letakkan di sini. Di biner A berarti 0, 1, 0, 1. Terus 0, 0, 1, 0. 0, 1. Ya boleh di sini kasih boleh, tapi ini nanti perhitungannya kan nggak berpengaruh. Ya, ya ini konversi dari heksa ke biner. Ya, selanjutnya ini soal yang ada pada pilihan ganda ataupun jawaban singkat. Ya, kalau yang ini yang ada di
tugas ya. Yang 1 sampai 4 itu di tugas, kalau yang bawahnya ada di penilaian harian, yang soalnya itu kalau tidak salah ada 12, 5 multiple choice, terus yang 7-nya itu adalah isian singkat. Kalau isian singkat nanti kalau kaliannya jawabnya tidak sesuai, pasti di komputer akan dijawab salah. Oke, kita lanjutkan. Sekarang soal dari bilangan ini sama ya. Nomor 1 yang soal ini A7, bilangan heksa ke bilangan biner. Ya, ini kan A7F. Ini bilangan heksa. Kita konversikan ke bilangan biner, sama langkah-langkahnya. F berarti berapa nilainya? 15 kan ya? F itu 15. 15 dibagi oke, F nilainya berapa? Ya, F 15 dibagi 2. Berapa hasilnya? Tuh 7. Sisa berapa? Sisa 1. 7 dibagi 2 berapa? 7 dibagi 2 3, sisa 1. 3 dibagi 2 berapa? 1, sisa 1. Berarti hasilnya adalah 1, 1, 1, 1 untuk F. Sekarang 7. Ya, 7 udah kelihatannya dari sini sama. Berarti hasilnya 1, 1, 1, 0. Nah, sekarang A. A berarti berapa? 10 ya. 10 dibagi 2 5 0. 5 dibagi 2 berapa? 2. Terus berarti hasilnya 0 1 0 1 0 1 0 1. Ya, kita bisa ambil dari sini 10 2 dengan 8 berarti kan 1 1 0 1 0 1. Kalau F berarti kan F kan 15 ya. 15 berarti 1 2 4 8. 8 tambah 2 10, 4 tambah 1 5, berarti kan ini diambil semua 1 1 1 yang pada akhirnya nilainya adalah ini. Maka hasilnya 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1. Nah, ini kalau jawaban singkat harus pas. Ya, jawaban singkat di LMS kalian jawab pasti di sini pasti akan dinyatakan salah. Atau kalian kelebihan nolnya pasti akan dinyatakan salah. Jadi nilai kalau jawaban singkat di LMS itu kalau kalian kurang 1 nya salah. Ya, jadi kalian harus pas pada jawab di LMS. Oke, itu soal konversi dari bilangan heksa ke bilangan biner. Selanjutnya kita dari bilangan heksa juga ya, heksa ke bilangan oktal. Nah, ini ada dari heksa ke oktal. Dari heksa ke oktal, kita lihat 2FA 16 terus ke bilangan oktal. Nah, langkah-langkah ini seperti tadi, seperti dari oktal ke heksa. Sekarang dari heksa ke oktal. Maka langkah-langkahnya ada 2 cara. Ya, 1 dari heksa kita konversi ke desimal. Terus dari desimal ke oktal. Ya, langkah yang kedua dari heksa ke biner, dari biner ke oktal. Ya, silakan untuk teknik bisa dua-duanya kalian gunakan. Yang penting kalau dua-duanya digunakan pasti hasilnya harus sama.
satu yakin benar ya silakan. Kalau pengen dicoba semua, ya silakan. Kita coba cara yang kedua dari heksa ke biner. Berarti kan kalau heksa ke biner A, berarti A itu kan ini ya, nilainya 10 dibagi 2, hasilnya 5, sisa 0. 5 dibagi 2, 2 sisa 1. 2 dibagi 2, hasilnya berapa? 1 sisa 0. Ya berarti 0, 1, 0, 1. Ya, ini masih ke biner ya. F berapa? F itu berarti 15 ya. Tadi sudah ya. Ya kita buktikan lagi. Berarti kalau 15 dibagi 2, berapa? 7 sisa 1. 7 dibagi 2, berapa? 3 sisa 1. 3 dibagi 2, 1 sisa 1. Berarti hasilnya 1, 1, 1, 1. Sekarang 2. Ya, 2 berarti 2 dibagi 2, berapa? 1 sisa 0. Berarti 0, 1. Kalau 4 digit berarti 0, 0. Nah, kita lihat. Binernya kita satukan, terus kita ambil 4 digit supaya 3 digit supaya kita konversikan menjadi bilangan oktal. Ya. Kalau tadi adalah dari oktal ke oktal ke heksa pada soal tugas, sekarang dari heksa ke oktal. Kita satukan 0, 1, 0, 1. 1, 1, 1, 1. Awas jangan salah ya, 4 digit, 4 digit. Terus ini 0, 1, 0, 0. Ya ini 4 digit, 4 digit. Sekarang setelah disatukan, karena dari kita mau konversikan ke bilangan oktal, maka kita ambil 3 digit, 3 digit. Ya, kita ambil 3 digit. 3 digit. 3 digit. Ya. Terus ini 3 digit. Ini 3 digit. Ya. Ini berapa nilainya? Ini kan 0, 0. 2 pangkat 1 berarti 2. Ini 1, 1, 1 berarti kan 1, 2, 4. Berarti nilainya tuh 7. Ini berapa? 1, 2 berarti nilainya 3. Ini berapa nilainya? 1. Berarti 1, 3, 7, 2. Ya, ini hasil dari bilangan heksa ke bilangan oktal. Ya, yang ini. Dari heksa ke oktal. Nah, sekarang nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu dari biner, saya kira mudah kalau dari biner ke desimal. Nah sekarang nomor 6 ini dari biner ke desimal, tinggal ambil 4 digit, 2. Ya, ini berarti nilainya berapa? 1, 2, 4. Berarti nilainya adalah tuh 7. Ini berapa? 1, 0, 0 ya. Berarti ini 1, 0. Ini berapa? 4, ini berapa? 8, berarti nilainya adalah 8 tambah 4 tambah 1, berarti 13. Kalau 13 berarti dalam bilangan heksa itu apa? Berarti kan A 10, 11, 12, 13. Berarti A, B, C, D ini 10, 11, 12, 13. Kalau 13 berarti kita di sini adalah D. Ya. Terus yang ini 0, 1 berarti 0 pangkat 0, 0, 2 pangkat 1, 2. Berarti 2D7. Ya, sengaja Pak Manaf kalau di LMS jawaban yang benar dikasih 2. Barangkali kalian jawabnya adalah 2D7 atau 2 ininya D-nya besar. Jadi kalau kalian nanti ngetiknya 2D7 kecil pun akan dianggap benar oleh komputer, atau 2D besar akan dianggap benar, karena dua-duanya Pak Manaf di komputer itu dimasukkan huruf kecil dan huruf besar, Pak Manaf menyatakan benar. Ya, jadi jangan khawatir kalau kalian jawabnya pakai huruf D-nya kecil atau huruf kapital itu dianggap benar. Nah, itu dari biner ke
heksa. Nah sekarang dari desimal ke oktal. Ya, dari desimal ke oktal berarti kita bagi ya. Kita bagi. Ya, dari oktal berarti 135 kita bagi 8. Hasilnya berapa? Sisa berapa? Ya. Ya berapa? 16. 16 kali 8 berapa? 16 kali 8 hasilnya 8 kali 6 40 48 8 kali 1 8 tambah 4 berarti 1 2 8 ya. 135 dikurangi 128 berapa? 7 berarti sisa 7 ya. Selanjutnya 16 dibagi 8 berapa? 8 dibagi 16 dibagi 8 2 sisa 0 ya, karena 2 kali 8 itu adalah 16, maka hasilnya adalah 702 ya, 27 ya. Jadi kalau dari desimal ke oktal kita bagi 135 dibagi 8 hasilnya berapa, sisa berapa. Ini bagi lagi, bagi 8 sisanya hasilnya berapa, sisanya berapa. Kalau sudah tidak dibagi, bisa dibagi lagi berarti itu sudah selesai ya. Ya oke, itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian ya. Saya harapkan nanti pada saat Pak Manaf kasih tugas lagi dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Mohon kiranya bagi teman-teman kalian yang belum sempat ngerjakan baik pertemuan 1, pertemuan 2 dan sekarang pertemuan 3, silakan konfirmasi ke Pak Manaf ya, biar nanti di LMS-nya dibukakan kembali, karena terus terang Pak Manaf di LMS itu setiap minggunya waktu tugas dan waktu pengerjaan soal itu Pak Manaf kasih waktu 1 minggu. Bila mana anak-anak masih belum mengerjakan, silakan konfirmasi ke Pak Manaf biar nanti LMS-nya diaktifkan kembali ya, soal ataupun tugasnya. Ini masih belum 100%, paling banyak kemarin sekitar 50 sekian, jadi masih kurang, baru sekitar 85%-an ya yang sudah mengerjakan. Pas di pertemuan kedua di konversi bilangan biner itu sangat sedikit. Jadi Pak Manaf harapkan setelah penjelasan video ini kalian pahami dan mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan nanti mungkin besok ataupun nanti malam Pak Manaf akan mengupload soal kembali tentang tugas dan tentang ujian ya, ujian atau soal pendek ya, jawaban pendek. Silakan nanti kalian jawab. Jadi Pak Manaf berharap nanti di soal itu Pak Manaf kasih kesempatan 2 kali ya, 2 kali. Silakan nanti kalau kesempatan pertama kalian ini sudah 100 ya sudah, gak usah mencoba lagi. Tapi kalau kalian misalkan di pertama itu kalian masih dapatnya adalah 70 atau 80 atau 90, silakan ulangi kembali untuk mendapatkan nilai 100. Nah nanti pada akhirnya nilai yang akan diambil oleh sistem Pak Manaf sengaja, nilai yang akan diambil adalah nilai yang terbesarnya. Jadi Pak Manaf tidak dirata-ratakan. Jadi 2 kali pengulangan itu, misalkan kalian ulangan pertama dapat 80, ulangan yang keduanya mengulang yang kedua itu dapat 70, maka yang diambil adalah nilai yang terbesar yang tadi 80. Atau yang pertamanya kalian dapat 70, yang keduanya dapat 90, maka yang Pak Manaf ambil adalah nilai 90. Ya, mungkin itu saja yang Pak Manaf sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan Pak Manaf berharap di semua mata pelajaran yang sekarang kalian kalian pelajari, kalian buka semua ya untuk LMS-nya. Mungkin ada waktu yang tidak sesuai dengan jadwal, atau mungkin ada yang pas sesuai jadwal, ya silakan kalian kerjakan ya. Jadi dengan kondisi seperti ini
kita harus tetap prihatin, tetap semangat untuk tetap belajar. Jadi jangan kalian malas-malasan. Ya kalaupun kalian masih ada kendala dengan masalah kuota, masalah apapun, ya silakan kalian bisa sharing dengan teman-teman kalian, bisa berbagi sehingga kalian pun masih tetap bisa belajar. Jangan alasan karena misalkan HP Androidnya belum punya ataupun kuotanya tidak ada, ya silakan. Saya yakin teman-teman kalian yang punya pun insya Allah akan membantu, dan kalian pun ya dengan cara bantunya gimana ya, kaliannya harus datang terus kalian minta ya katakanlah belajar bersama. Ya mungkin tetap ya ketika belajar bersama pun kalian harus mengikuti protokol COVID ya, karena memang kondisi sekarang masih belum aman. Jadi Pak Manaf himbau untuk kalian semuanya tetap ketika berkerumun pun kalian ya masih sesuai dengan aturan COVID-19. Mungkin itu saja ya, silakan nanti kalaupun masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup WA ataupun langsung japri ke Pak Manaf ya. Saya kira cukup untuk penjelasan konversi bilangan, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah Pak Manaf soal berikutnya akan Pak Manaf upload sebelum masuk ke materi selanjutnya. Pak Manaf untuk materi konversi bilangan itu masih belum puas hasilnya, mudah-mudahan kalian memahami dan semuanya bisa mengerjakan, dan Pak Manaf berharap tidak ada kendala. Itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.